Andai kata tidak ada yang sewu sholat sampai kok yo udah khusyuk, gak mungkin akan muncul perintah untuk sholat khusyuk. Wa aqimis sholah lidzikri wa qala aidan waqumu lillahi qanitin. Waqumu kata perintah, kalimat fi'il ini. Dan jagalah, tegakkanlah, jalankanlah sholat itu lillahi qanitin ay khasyiin, dengan keadaan khusyuk atau bertemu Allah. Adanya perintah berarti menunjukkan, mohon maaf sebelumnya, sholat kita itu mung asal-asalan. Kalau Rasulullah dulu tidak berlaku seperti ini, kalau tidak berlaku loh ya, gak mungkin ayat ini akan muncul. Jikalau Rasulullah tidak mendidik kita di dinu tauhid, ajaran hakikat, gak mungkin ayat ini akan muncul. Masa durung cerdas saya, Pak? Masa masih kurang bukti maneh? Iki Quran loh ya. Quran itu di mata umat Islam sebagai hukum yang paling tinggi. Quran. Mana dalil yang menyatakan Rasulullah menyampaikan tentang makrifat? Buka di dalam surah Al-Anbiya juga ayat 25. Juga buka dalam surat Toha, ya. Surat Toha ayat 14. Di situ Allah katakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad nggih dalem Gusti, aku Allah maksudnya Allah, aku nek sampai wis tutuk Sidral Muntaha, aku jelas paham, aku urip dulu Pak, maksudnya Muhammad makhluk, Muhammad dalam Gusti, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu. Ali wajib mengemban, menyampaikan tentang inti daripada tauhid ayat Al-Quran ini. Ilaihi annahu rupane la ilaha illa ana. Ini tadi la ilaha illa anta, sekarang la ilaha illa ana. Sholat cek gak jentat jendit tok. Tahu jentat jendit tak? Jungkar jungkir loh. Dibawa kucing garong ya kemana-mana itu ya, melakrak kadang nang pasar, jasatin ning masjid, roy belakrak nang pasar. Lu wonten ibu. Biar tidak seperti itu Muhammad, kenalkan umatmu ini untuk memahami maksud la ilaha illa ana. Untuk bisa memahami tentang tauhid la ilaha illa ana, terlebih dahulu jenengan harus paham la ilaha illa anta, lalu jenengan amalkan dzikir la ilaha illa anta, baru dengan sendirinya akan ketemu la ilaha illa ana. Artinya ini Pak, kalau jenengan sudah sering hati berzikir sirul asrar, sehingga apa yang muncul dan timbul seluruh makhluk terhadap diri kita termasuk Muhammad ini, bahwasanya kita makhluk tidak punya daya upaya untuk melakukan apapun, maka apapun yang terjadi pada diri jenengan pasti jenengan tidak mengakui iku jenengan, tetapi justru dalam hati jenengan akan mengakukan semua itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, semua milik aku Gusti Allah. Ya hidup dalam dirimu tadi.
Sik bingung. Mungkin nek sik bingung ditakokno. Intine ngeten, Pak. Tanda-tanda seseorang itu sudah berlaku la ilaha illa anta sampai la ilaha illa ana ketika jenengan iki berlaku apapun. Apakah ibadah murni atau tidak murni, mahdhaf atau ghairu mahdhaf, hati jenengan ngakoni yang bisa melakukan jenengan. Karena jenengan sudah tahu bahwasanya sifat wajib makhluk la haula wala quwata. Lalu kok bisa terjadi? Iku sebab illa billah. Artinya menetapkan dalam hati jenengan itu bahwasanya yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, yang berlaku, yang berperan, yang segala hal apapun adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut ana, aku. Bukan aku makhluk, tapi akunya Allah. Akhirnya urip iku dawuh dalam surat Toha ayat 14, innani sak temeni ingsun. Bila bahasa Jawa toh Pak ya, sesungguhnya saya dikuatkan maneh. Sudah innani kok ana. Ini faedah taukid, faedah untuk menguatkan atas kebenaran Allah ini tidak bisa diganggu gugat. Sesungguhnya saya iku ana yo saya, iku la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali saya. Oleh sebab itu fa'budni, sembahlah saya. Loh, saya boleh saya. Wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat lidzikri, semata-mata ingat saya. Ojo ingat pasar. Ngono lho karepe Pak. Pak nyun sewu, salat khusyuk iku bangel, pol angel nggih. Bagi siapa? Bangel niki. Bagi mereka yang menolak ajaran tauhid anta wa ana. Pun titik. Berapa puluh tahun tauhid Allah ambek huwa syariat dan thariqah. Mengapa ketika saat jenengan kali kula salat iku sik mblakrak ayati digondol kucing garong? Karena menolak ini. Anda percaya atau tidak, baik yang ada di majelis maupun di YouTube, itu bukan urusanku. Urusanku lo mek situ. Illa mubasyiron wa nadhiron, memberikan kabar kasih sayang Allah terhadap mereka yang beriman dan memberikan peringatan terhadap mereka yang tidak beriman. Ya sudah, paham gak paham senes urusan kula, percaya gak percaya bukan urusan saya. Saya cuman dijadikan Allah sebagai alat untuk menyampaikan kabar ini. Pahit Pak, nek dakwah ngaji babakan tauhid la ilaha illa anta dan ana berat sekali. Tapi berhubung kita sudah konsekuensi istiqomah di dalam tauhid itu, maka perkara berat menjadi ringan. Sholat khusyuk wabot itu bagi siapa? Bagi orang yang nggak bisa pakai sepeda motor, didui sepeda motor, pakai nubruk napa mboten Pak? Nubruk. Kata dia, awangel ya sepedaan, belum lagi sepeda pancal loh Pak. Lho nggih. Sik lebih susah kita pakai sepeda pancal. Mulai kecil disuruh belajar sepeda nggak mau. Sampai besar, sampai sudah nikah, istrinya dijak jalan,
Akhirnya capek istrinya. Mas, yo belajar sepeda. Ditui sepeda, disuruh untuk naiki, mesti roboh. Gak usah gonceng istrinya pak, disuruh sendiri aja, mesti roboh. Sholat khusyuk itu akan susah buat kita yang menolak ajaran ini. Wis, tak tegak-tegak nih pak, kalau ngomong niki, tak mentalak no. Berarti sholat itu akan mudah jenengan khusyuk manakala jenengan iki sudah bisa menerima kalimat tauhid dan mengamalkan anta wa ana. Apakah itu harus dibaca la ilaha illa anta, la ilaha illa anta? Boten. Bentuk prakteke sampai ngamalke iku ning ati, bukan ning jasad. Bentuk prakteknya gimana? Tadi sudah katakan, ketika jenengan menghadapi sikon apapun, melakukan ibadah murni atau tidak murni, hati sampean harus menetapkan, meyakini, merasakan kehadirannya Allah, wujudnya ikulah sang yang berperan. Berarti kita gak mudah ngaku loh. Iku loh carane. Kalau jenengan baca berarti lah syariat mana? Tapi ya nggak apa-apa sih nek kalau sampean woco, tapi hati sampean ngelampai, nggak apa-apa. Dan inilah bagi mudah bagi panjenengan ketika saat melakukan sholat itu dengan khusyuk. Dalile ya, surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Tadi saya katakan, qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi sholatihim khashi'un. Lah niki. Muhammad pun kembali. Aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu jikalau kau mau kuangkat sebagai utusanku. Artinya seluruh Rasulullah pak, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, beliau itu mesti ngajar kayak niki. Inilah inti wahyu baik di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, intinya ada di sini. Intinya ada di sini. Bagaimana ruhaniyah ini betul-betul bisa menyembah dengan benar. Sehingga dalam salah satu ayat Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya disuruh untuk menyembah. Nah sekarang bagaimana caranya menyembah yang benar? Maka ketahuilah kita harus naik tingkat ke hakikat dan ke makrifat, baru bisa terjadi itu. Dalam surat Az-Zumar ayat 54 Bapak Bu, sebagai ringkasan ayat ini, Az-Zumar 54. Wahai manusia, siapapun, janganlah kau mati dulu sebelum kau ini betul-betul nyembahi benar. Janganlah kau mati dulu apabila olehnya kau sholat belum khusyuk. Jangan. Berarti oleh jenengan sedok mati nek wis sholate iso khusyuk. Sampeyan buka Az-Zumar 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Di situ ada kata perintah. Wahai hambaku, kembalilah kau pada Tuhanmu. Yang dipanggil kita, Pak. Itu kalimat perintah. Wa anibulan do balio sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Adanya perintah seperti ini menunjukkan ruhaniyah kita tinggalkan Allah. Andai kata ruhaniyah kita tidak meninggalkan Allah, gak mungkin ada perintah. Andai kata tidak ada nyun sewu sholat sampai kok yo udah khusyuk, gak mungkin akan muncul perintah untuk sholat khusyuk. Wa aqimi sholah lidzikri wa qala aidan waqumu lillahi qanitin. Waqumu kata perintah, kalimat fi'il ini.
dan jagalah, tegakkanlah, jalankanlah salat itu lillahi qanitin ay khasyiin, dengan keadaan khusyuk atau bertemu Allah. Adanya perintah berarti menunjukkan, mohon maaf sebelumnya, salat kita itu mung asal-asalan, asal gugur kewajiban, asal oleh ganjaran, asal oleh pahala, asal oleh surga, asal dijauhkan siksa api neraka. Itu namanya sholat yang asal-asalan. Mohon maaf ya. Artinya jenengan iki tak kritik supaya sholat sampai niku betul-betul lillahi ta'ala, betul-betul karena Allah, bukan karena iming-imingi Allah surga dan pahala. Jangan. Iku nek mau, nek gak mau nggih mohon maaf. Tadi saya katakan saya hadir di sini tidak atas nama apapun, tapi atas nama melebihi saudara kandung jenengan. Ini bagi saya loh Pak ya. Nek jenengan menganggap mungsuh, nggih ora apa-apa. Mboten napa-napa. Sebab semua itu ada proses, Pak. Saya tidak akan pernah menyalahkan bagi mereka yang menolak. Enggak, karena setiap diri kita juga butuh proses. Saya sibuk melihat siapa yang menggerakkan jenengan menolak. Hanya itu aja. Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau jenengan sudah betul-betul kembali kepada Allah setelah mendengarkan pengajaran pendidikan taklim tentang tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana, terus menjalankan wa aslimu, setelah itu serahno kabeh perkara apa sing kok akoni iku mau, semua itu sing memiliki Gusti Allah. Cintailah dia karena Allah, sayangilah dia karena Allah. Artinya jenengan memandang sifat jamal dan jamaliyah pada seseorang, tetapkanlah itu jamalnya Allah atau jamaliyahnya Allah. Itulah yang disebut cintamu terhadap istrimu itu betul-betul karena Allah. Lakukanlah hal seperti ini min qabli ayatiyakumul adzab. Ayatnya, sebelum datangnya kematian. Sekarang saya tanya Pak, sisa umur sampean tinggal berapa? Gak ada yang bisa jawab. Kalau umur yang kita jalani sudah tahu, lahirnya tahun piro, sekarang tahun berapa, tinggal menghitung. Cuman sisanya untuk kematian ini tinggal berapa, ini menjadi rahasia Allah. La ya'riful wali ilal wali. Yang dikasih tahu perkara itu hanyalah kekasihnya. Artinya orang akan bisa melihat orang lain itu buta atau tidak buta. Yang melihat ini harus tidak buta. Si A dengan si B, si A ini nggak buta, si B nggak buta. La ya'riful wali ilal wali. Yang tahu wali iku wali, artinya si A ini akan tahu si B ini gak buta, si B juga tahu si A ini tidak buta. Paham betul? Satu. Nomor dua, si A buta, si B tidak buta. Apa mungkin si A ini tahu kalau si B ini buta atau tidak? Tidak tahu, karena si A itu buta. Kalau si B tahu, karena si B itu tidak buta, akan tahu si A itu buta atau tidak, si B itu tahu. Berhubung kita manusia banyak yang matanya buta, meripating anti buta, maka wajar kalau kita tidak tahu Allah tahu kita. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Iki biasai ayat iki
dilakoni ambek maling celuring. Tahu maling celuring ambek? Kalau Mojokerto ngomong maling celuring iku isok ngilang, wong liya iku ora ngerti. Jenengan ngerti wong liya ora ngerti. Duduk maling celuring isok ilang, gak isok balik. Wonten rituale Pak untuk balik wonten. Nek sampak rituale iki kok lupa, ya gak isok balik memang. Wis kadung ilang, durung ngerapal, kongkon balik lali, yo kabeh keluargane yo gak ero. Padahal jenengan ana pinggire, ngoten. Enak lah niku damel nyolong-nyolong. Niku mblakrake tutuk ono. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Iku maksude sudah wajar kalau kita tidak tahu wujudnya Allah dikarenakan hati kita buta pada Allah. Tapi Allah gak mungkin bisa ditutupi oleh sesuatu apapun. Kaifa yutasawwaru. Tolong dibuka dalam kitab Hikam pasal 14 kalau nggak salah. Allah itu gak mungkin Pak bisa ditutupi sesuatu dengan dirimu, sebab wujudnya Allah itu ono dirimu. Bagaimana mungkin Allah bisa ditutupi dengan sesuatu? Lah wong sing menguasai sesuatu itu hanyalah Allah. Wis ngene iki ngaji tasawuf ya rada bingung. Kalimat rada bingung. Bagaimana mungkin sesuatu itu akan bisa menutupi dirimu terhadap Allah? Lah sesuatu selain Allah itu dalam dirimu sudah nggak ada. Nggak mungkin. Dirimu siapa? Pak Yun Sewu. Umpama mengke sampean mantuk. Semuanya mripate merem iso tutuk omah apa mboten? Lah wis rono, ya iku dalil sing mandi. Jenengan sok kali kula nek mati balik nang Gusti Allah. Nek roh iki mripate ainul basirah, mripate roh iki wuta merem, ya ora iso tekan gon. Narakno kita karena kita nggak pernah mati yo kan. Ini loh persoalan. Kepingin mati, dilu ayo. Gak usah suwe-suwe. Semenit nih mati yo. Mati yo. Iko duwe tau mati. Kok umpama manusia ini pernah ngalami kematian dikubur, arepe dicengklungke ning kuburan terus tangi maneh, aku yakin wis mesti terus atine gecokan ajaran hakikat makrifat. Aku yakin. Ingat, apa visi misi nafsu? Ketika saat nafsu itu menyodorkan hidangan terhadap hati kita berupa hubbus syahwah, siji me antak alal akhirah, supaya hati sampean lupa dan wuto terhadap Allah. Iki visi misi nafsu. Inilah perbuatan jahat dan dolim. Makanya dikatakan subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nabi Yunus itu bertobat di dalam perutnya ikan nun, bertobat karena sebelum beliau itu meninggalkan kaumnya, beliau di dadanya sempat sumpek, sempat berontak, mendongkol, ninggalno kaume sebab kaume tidak mau menerima ajaran la ilaha illa anta wa ana ini terhadap ajaran di Allah lewat Nabi Yunus. Nabi Yunus atine mendongkol, metu keluar dari kaum, ndonga ya Allah adablah kaumku yang seperti itu. Ini salah. Ini salah. Contoh salah sikap Nabi Yunus seperti ini. Berarti duduhno Nabi Yunus kholwate kurang. Akhirnya dikholwatno Allah di dalam dzalimin. Sesungguhnya saya ya Tuhanku, saya tergolong orang-orang yang zalim. Saya lupa. Sing gerakno kaumku menolak itu jenengan. Saya lupa. Padahal tadi kan sudah saya katakan,
semua gerak makhluk iku bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara dari kacamata tauhid yang murni loh Pak, seperti ini. Malakum dzarraw wala naf'an. Apapun selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mencegah mudarat siapapun. Semua itu yang bisa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan dari acara memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi niki, bisa kami ambil satu pelajaran dengan bentuk kesimpulan. Jenengan isoke syariate berapa persen? Ya kuwi 40, ya 40 wae. 50, 50. 60, masanya gak sama. Tapi satu, utamakanlah hakikat makrifat sampai datang Allah. Utamakanlah perbuatan ruhaniyah jenengan kali kulon langsung datang Allah. Sebab syariat itu perbuatan jasmani, ibadah jawareh. Lah sekarang tolong benahi ibadah ruhaniyah jenengan kali kulon datang Allah. Lewat mana? La ilaha illa anta, supaya bisa sampai la ilaha illa ana. Lakukanlah hal ini, sebab ini salah satu cara untuk menghilangkan hijab penyakit hati, penghalang hati ruhaniyah sampai datang Allah. Yang asalnya Allah terasa jauh, sekarang Allah terasa dekat. Tersimbah surip jenengan iki kemana-mana digendong, kemana-mana tak gendong, kemana-mana tak gendong. Enak yo, nggak ngerti tak? Sampean kalau bukan Allah sing melayani sampean bisa mengeluarkan nafas masuk sinten melih, siapa lagi? Bisakah Anda berjalan sendiri tanpa Allah? Bisakah Anda menelan makanan tanpa Allah? Sadarilah wahai saudaraku, mumpung kematianmu belum datang, sebab Allah katakan jikalau ini belum Anda laksanakan, summalatun sorun, Az-Zumar 54 tadi, maka kau tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah. Disitulah hanya ada pertolongan, hanya datangnya dari Allah. Bagaimana mungkin Allah akan menolong kita, namun kita tergolong orang yang masih dolim terhadap Allah. Mudah-mudahan walaupun sedikit bisa bermanfaat. Sebelum kita masuk pada sesi acara doa, tetap saya berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya. Monggo kami persilakan. Bapak 3, Ibu 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas dari Kulit Tertap Kalongan. Tolong salon monitor agak dikeraskan sedikit biar terdengar kula. Salon sing wonten panggung. Monggo. Mbak saya ugus sendarai langsung tentang ayat Yusuf 52 wa ma ubaru nafsi inna nafsa lam bisu ila ma rahimah rabbi. Ingkang kawula takenke, seperti apa sih ibadah yang masih pakai nafsu atau masih nafsu? Yang kedua, seperti apa sih wujudnya nafsu itu? Dan yang ketiga, apakah nafsu itu bisa kita bunuh atau kita sirnakan? Mudah-mudahan tausiah dari Gus Mulasan nanti benar-benar disertai hidayah datang Allah Subhanahu wa taala, sehingga dados maul hayat ilmu amal istiqomah pada diri kita semua yang hadir di hadal majelis maupun yang di luar lewat live. Saking Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Yusuf ayat berapa tadi? Lupa. 52. Di situ ada
wahyu Allah, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu. Yang ditanyakan adalah ibadah. Ibadah itu ada macam dua, Pak. Mahdhaf dan ghairu mahdhaf. Murni dan tidak murni. Yang murni contohnya sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, tahlil, apapun. Sedekah, nyantuni anak yatim, nyantuni orang-orang tua. Itu ibadah murni. Yang tidak murni contoh kerja, makan, minum, apapun. Pertanyaannya, ibadah yang ada tendensi nafsu itu yang bagaimana? Bon. Yang kedua, wujudin nafsu itu sing kados pundi. Yang ketiga, apakah nafsu itu bisa dibunuh? Bon, kalau jawab. Ada dua golongan manusia. Di dalam kitab Hikam itu Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan. Pertama disebut ahli hijab. Kedua disebut ahli syuhud. Siapa ahli hijab? Ahli yang hatinya ini, hati kita, masih tertutupi oleh wujud-wujud sakliyane Allah terhadap Allah. Akhirnya yang nyata, segala hal apapun yang tampak dan nyata di depan kita itu bukan Allahnya, tapi makhluknya. Inilah disebut ahli hijab. Contoh saya, umpama saya sholat, yang tampak dan nyata di dalam mata hatiku bukan mata dohir loh ya. Yang melakukan ini saya meyakini, saya merasa saya yang bisa melakukan. Berarti kewujudan saya sebagai makhluk telah menutupi hati saya pada Allah. Akhirnya yang tampak, yang nyata, yang bisa melakukan sholat itu adalah saya. Pun contoh. Inilah salah satu ibadah yang teridentifikasi kepentingan nafsu. Inilah satu ibadah yang terinfeksi dengan kepentingan nafsu. Ingat, nafsu itu masuk di dalam hati jenengan tidak hanya ketika saat duweni keinginan yang maksiat secara syariat saja. Enggak. Nafsu juga masuk di dalam kepentingan keinginan kita secara syariat melakukan ibadah apapun. Intinya nafsu nek ngeten. Inna nafsa la amaratum bisu. Ngejak elek nang Allah, ngejak lali atimu nang Gusti Allah. Ngajak nyadarno ati sampean supaya makhluk itu yang berperan, itulah nafsu. Ini tujuan nafsu. Allah katakan dalam surat Ibrahim, yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Nafsu atau bolo-bolo tentarane nafsu iku ndadekake menjadikan hatimu bersukaria dengan kehidupan kesenangan dunia, sebab dengan begitu alal akhirah Anda akan melalaikan urusan akhirat atau urusan pada Allah. Dua, wa yasudduna an sabilillah wa yasudduna an sabilihi wa yasudduna an sabilillah, artinya nafsu itu akan selalu menghalang-halangi hatimu untuk tidak berjalan di atas jalan Allah. Contoh, kula sholat dikatakan tidak jalan Allah,